Baik, sudah ada Ibu Linda Iya. di line telepon kami. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Linda. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Linda. Silakan pertanyaannya apa, Ibu Linda? Oke, ini jadi saya kan waktu itu sempat KB ya. Ya. Saya KB itu mungkin sekitar hampir 1 tahun. Nah, terus setelah lepas KB itu kok terus mens terus sampai 1 tahun lebih gitu kan. Nah, terus saya sempat USG juga. Aha. Kata dokter itu harus dikiret gitu kan. Katanya ada darah yang menggumpal gitu kan. Cuma kalau kiret itu saya udah parno duluan gitu sebelum kiret itu saya udah takut parno. ya. Jadi sampai sekarang saya belum sempat kiret Ya, gitu. ya. Sekarang kondisinya gimana Ibu? Masih ya mensnya? Kenapa? Mensnya Sekarang masih kondisinya keluar mensnya terus? masih keluar terus? Jadi kadang beberapa hari gitu kan. Nanti sembuh sekitar 2 atau 3 hari nanti mens lagi gitu loh. Ya, Nah, ya, ya, gimana ya. nih? Oke, Iya. Ibu Linda, terima kasih didengar jawabannya dari Oke. Jeng Ana ya. Kebalikannya Baik. ya. Oke. Iya, kebalikannya ini mens terus. Ini yang ya. tadi baru kami bahas ya, mengenai hormon Ya. yang menyebabkan ibu-ibu rumah tangga itu terjadi bleeding, keluar darah, tapi tidak sakit gitu ya. Darahnya itu pun gumbalan-gumbalan. Ya. Nah, itu yang menyebabkan ibu-ibu ini harus dilakukan dengan kiret gitu ya. Karena itu tadi lamanya menggunakan kontrasepsi KB juga bisa ya. Jadi karena menolak pada saat menggunakan kontrasepsi sehingga menimbulkan darah itu tersumbat. Biasanya ini adanya adenomiosis, kalau kedokteran bilang itu penebalan dinding rahim. Jadi ada darah yang menumpuk di bagian dinding rahim itu. Jadi dinding rahim itu adanya di endometrium ya, ada antara endometrium antara uterus. Uterus kan rahim yang biasanya disebut adanya mioma uteri, tapi ibu posisinya ini adanya di endometriumnya. Jadi ibu tidak usah khawatir, insya Allah. Ya, banyak sekali ya ini pasien-pasien yang bermasalah dengan penebalan dinding rahim sampai 4 bulan pendarahan. Itu kebanyakan itu sistemnya itu dengan obat yang kami racik dengan hormon ya. Itu cukup sekali minum itu langsung normal bagus. Gitu. Jadi ibu tidak usah khawatir dengan obat yang nanti kami berikan juga, dengan pola makan, alhamdulillah itu semuanya dapat berkahnya dari Allah Ya, ya. itu kebanyakan yang terjadi adalah mereka wanita-wanita yang setelah lepas KB, begitu ya kebanyakan ya. Spiral ya. Oh, Terkadang spiral, ya. kalau penebalan dinding rahim ini juga masa-masa masih dini ada mas. Yang 16 tahun itu juga ada ya, itu pendarahan setiap hari sampai ada yang 2 bulan, ada juga yang 20 tahun, ada juga yang 40 tahun ke atas, itu banyak sekali. Nah, maka dari itu dengan adanya penyakit hormon ini kita mesti benar-benar mengambil langkah yang benar Ya. untuk obat ini sifatnya untuk memperbaiki hormon gitu Ya. ya. Kalau di dokter biasanya kan kalau kiret nggak berhasil paling satu jalannya angkat rahim ya kan, tapi kan sayang kalau kita masih muda. Masih Betul, bisa betul. ya. Angkat rahim itu bukan jalan satu-satunya, nanti untuk efek masa tua kita juga jangan sampai terjadi jantung ya, terjadi obesitas segala macam. Oke. Oke. Kalau kita bicara tentang pengobatan yang dilakukan oleh Jeng Ana selama ini, dan Jeng Ana juga bersumber segalanya itu dari herbal ya Jeng Ana ya. Biasanya atau kebanyakan tanaman apa saja yang digunakan oleh Jeng Ana? Di Kebetulan antara- kami nggak bawa ya mas, Ah. tapi kami mempunyai pergudangan di Jakarta ya, di pusat itu memang gudang khusus yang untuk diracik ramuan-ramuan yang setiap hari kami berikan. Kalau gangguan hormon itu biasanya mungkin kami hanya menyebutkan beberapanya saja ya, seperti jenitrik ya. Jenitrik. Maaf, rimpang teki. Teki itu kan banyak sekali di lingkungan kita, sekitar Rimpang? kita. Rimpang teki, rumputnya teki. Nah, Iku opo iku? Nah, Rimpang teki iku. itu rumput teki itu yang biasa kita injak-injak, yang biasa untuk makan kambing, makan sapi, itu sangat bermanfaat sekali kalau kita bisa menggunakan tanaman rumput itu sendiri. Pantesan kambing pada sehat-sehat. Nah, ya.